Saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengambil video ini di kota Nazaret, tempat kami bermalam tadi. Saya ingin berbagi satu pengalaman rohani saya di renungan, lebih tepatnya di kota Yerusalem 2 hari yang lalu, saat mengunjungi sebuah tempat di mana Yesus dipenjara semalam sebelum pagi harinya diadili. Ya, sangat membekas dalam ingatan saya lokasi tempat Yesus diadili malam itu. Bagaimana ia disesah, dicambuk, lalu dimasukkan pada sebuah lubang. Kalau Anda pernah ke tempat itu, pasti Anda tahu apa yang saya sedang bicarakan ini. Sangat sangat mengerikan, sangat menakutkan, dan sangat kejam. Ya, saya nggak bisa menahan emosi sedih itu, dan kami satu grup sepertinya semua menangis saat itu. Bahkan saya memimpin doa dengan terbata-bata, membaca Mazmur di tempat itu dengan menangis sampai keluar-keluar ingus. Saya membayangkan seperti ini: Yesus itu diadili oleh mahkamah agama. Ya. Saya terbayang, kenapa ya orang itu kok beragama, lalu untuk mempertahankan agama, membela agama, ia malah berubah wajah menjadi iblis, menjadi setan. Ini kenapa ya orang semakin merasa beragama, kok malah semakin jahat ketika agama itu disebutnya sedang dinista atau sedang dinodai. Yesus menjadi korban dari sebuah keagamaan, pola pikir keagamaan yang palsu sebenarnya. Saya berani katakan itu. Karena seharusnya semakin orang itu beragama, semakin orang itu beriman, dia bukannya mengorbankan orang lain. Harusnya dia berani berkorban untuk yang dia cintai. Kalau dia benar mengasihi Allah, bukan orang lain yang dia korbankan, tapi dirinya yang harus berkorban untuk kasih kepada Allah itu. Dan saya tidak temukan pengalaman itu dalam diri orang-orang yang dahulu menganiaya dan mengadili Yesus sampai meletakkan Yesus pada sebuah lubang yang Yesus harus diikat lalu dimasukkan pada sebuah lubang dan tidak bisa buat apa-apa di dalam keadaan gelap seperti itu, dengan luka-luka di badan. Hanya tali yang bisa menghubungkan. Dia dimasukkan dengan tali dan diangkat juga dengan tali. Sebegitu jahatnya kah? Hanya karena perbedaan prinsip, hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena perbedaan cara memahami Allah, cara memahami kemanusiaan. Dari peristiwa itu saya jadi berpikir, iman yang benar itu justru ketika iman itu dicemooh, dinodai, atau di apapun lah, dihina, tidak membuat orang yang mengimaninya itu berubah menjadi penjahat. Dan saya menemukan itu di dalam kekristenan, di dalam kekatolikan. Ya. Makanya saya menangis terharu di dalam ruangan itu, ruangan tempat Yesus diturunkan pakai tali itu dengan lubang yang kecil sekali. Karena saya menangis dalam rasa syukur. Terima kasih Tuhan bahwa saya bisa memiliki iman berdasarkan Engkau. Iman akan Yesus mengajarkan kepada diri saya bahwa iman yang benar adalah iman ketika iman itu diejek, difitnah, dinodai, atau diapapun oleh pihak luar, tidak membuat relasiku dengan dia yang saya imani itu tercoreng. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Allah, lalu kemudian iman ini semacam dihina oleh orang lain dan saya berubah wajah menjadi setan dengan menghukum, meludah, memukul, bahkan membunuh, saya sangka kita perlu mengevaluasi agama atau iman yang semacam itu. Itu bukan iman akan Allah. Itu iman terhadap setan yang berpura-pura menjadi Allah. Karena orang yang sungguh-sungguh mengimani Allah yang benar, ketika iman itu mendapat persoalan, dia tidak akan berubah wajahnya menjadi iblis. Tetapi iman akan Allah yang palsu adalah iman yang ketika iman itu diganggu gugat,
sang pengiman itu akan berubah wajah menjadi setan. Maka keaslian dan kebenaran dari iman itu terletak sejauh mana wajah kita berubah ketika ada persoalan menyangkut keimanan. Dan Yesus wajahnya tidak berubah. Yesus tetap menjadi seperti dirinya, bahkan ia semakin memperlihatkan wajah keilahiannya ketika ia mengalami hal-hal yang mengguncang dirinya. Saya sangat bangga menjadi pengikut Yesus. Saya sangat bangga menjadi pengikut gereja. Saya sangat bangga menjadi anggota komunitas kekristenan, khususnya dalam kekatolikan ini. Karena itu saudara-saudariku, saya mengajak Anda semua. Anda sudah berada pada rumah yang tepat. Di dalam kekristenan ini, Anda diajarkan iman yang sejati. Itu bukan iman yang ketika diganggu gugat, wajah Anda berubah menjadi setan. Ciri dari agama yang palsu adalah agama yang mengorbankan orang lain. Ciri dari sebuah agama dan keimanan yang benar adalah ketika Anda mengorbankan diri Anda untuk Dia yang Anda kasihi, yaitu Allah. Dan itu jelas, Yesus mengorbankan dirinya untuk Bapa yang dikasihinya. Tetapi orang-orang yang membenci Yesus malah mengorbankan Yesus atas nama cintanya pada Allah. Anda bisa mengkalkulasi sendiri mana yang benar dan mana yang palsu. Semoga ini mencerahkan kita dan menguatkan kita dalam beriman, dalam beragama, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari kota tempat Yesus dibesarkan, kota Nazaret.